Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam tangguh lawan COVID-19. Perkenalkan, nama saya Agus Joko Purwanto. Saya mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan, Peminatan Keperawatan Medikal Bedah dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan pemeriksaan fisik sistem endokrin. Semoga pembelajaran ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi panduan bagi kita untuk belajar lebih jauh tentang pemeriksaan sistem endokrin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Saya Mas Agus yang bertugas hari ini. Boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Hanif. Tanggal lahir 15 Iya. Baik, saya boleh panggil namanya dengan nama Mas Hanif. Ya, baik Mas Hanif. Barangkali bisa diceritakan keluhan apa yang menyebabkan Mas Hanif datang ke rumah sakit hari ini? Kaki saya rasanya nyeri dan kadang rasanya cenut-cenut. Nyerinya sampai cenut-cenut ya? Ya, Mas. Ya. Boleh dijelaskan lebih jauh apakah ada rasa seperti terbakar, ada tanda-tanda yang lain misalnya semutan atau Kadang rasanya seperti terbakar atau kesemutan, Mas. baik. Kalau boleh tahu Mas Hanif ada sakit diabetes atau sakit jantung atau darah tinggi? Saya ada diabetes, Mas. Ya, Dan sudah berobat? sudah berobat 2 tahun terakhir ini dan sudah dapat terapi insulin. Baik, jadi alhamdulillah pengobatannya sudah baik ya, tapi kakinya masih suka nyeri gitu ya. Ya, Nah, apakah ada riwayat keluarga yang sakit serupa, sakit diabetes, sakit hipertensi? ada, Nurse. Ayah saya Iya, diabetes. baik. Ya baik Mas Hanif, jadi untuk melihat lebih jauh nanti saya akan memeriksa, mohon izin akan memeriksa kaki Mas Hanif. Waktunya kira-kira 5-10 menit. Jadi mungkin selama pemeriksaan kalau ada yang dirasakan kurang nyaman, Mas Hanif boleh menyampaikan ke saya sehingga saya bisa menghentikannya. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ada, Nurse. Baik. Baik, langsung saja ya. Kita periksa, sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu. Langkah pemeriksaan tahap kedua yakni pemeriksaan vaskuler. Kita lihat apakah di ibu jari ada kemerahan atau tidak. Jika iya berarti ada gangguan aliran arus balik di vena. Kemudian kita lihat dan rasakan tekstur kulit di kaki, apakah ada atrofi di subkutan atau tidak. Kemudian dilihat apakah ada perubahan warna atau ada keriput atau tidak, serta apakah ada penurunan rambut di kaki. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan apakah di kaki ada luka atau iskemik atau tidak. Ya, pada kaki ini tidak ada luka. Kemudian dilakukan pemeriksaan palpasi di arteri dorsalis pedis. Rasakan kekuatan denyutannya. Bandingkan antara kanan dan kiri. Kemudian denyutan di arteri popliteal.
Selanjutnya kita periksa denyutan arteri femoralis. Permisi ya Pak, saya rapat sebentar. Bandingkan denyutan antara kanan dan kiri, dipastikan semuanya berdenyut dengan kekuatan yang hampir sama. Gunakan Doppler untuk pemeriksaan vaskular yang lebih akurat. Adalah pemeriksaan sistem neurologis kaki. Ada 3 buah pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan garbu tala, yang kedua pemeriksaan refleks, dan yang ketiga adalah pemeriksaan monofilamen. Kita akan memperagakan cara memeriksa refleks. Mestinya digunakan dengan garbu tala. Mas Hanif, nanti garbu tala akan saya tempelkan di ujung-ujung tulang. Nanti kalau sudah tidak terasa getarannya, katakan sudah tidak terasa. Gitu ya, paham ya? Baik, nurse. Kita mulai ya. Sudah tidak terasa, nurse. Oke. Sudah tidak terasa, nurse. Sudah tidak terasa, nurse. Sudah tidak terasa, nurse. Ya. Sudah tidak terasa, nurse. Oke. Sudah tidak terasa, nurse. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan refleks ya. Maaf ya, ini nanti saya akan pukul di sini. Relax saja. Kemudian ganti di kaki satunya. Ya. Kita akan melakukan pemeriksaan neurologis atau neurovaskuler dengan menggunakan alat monofilamen. Caranya kita coba dulu. Disentuhkan di dahi pasien. Permisi ya Mas, tidak sakit. Terasa ya? Iya. Nah, rasanya seperti itu. Nanti saya akan menyentuhkan alat ini di telapak kaki. Nanti silakan Mas Hani pejamkan mata dan bandingkan rasanya dengan rasa yang ada di dahi. Jika sama, katakan iya terasa. Kalau menurut Mas Hanif berkurang rasanya dibandingkan dengan di dahi, katakan ya terasa tapi berkurang. Tapi kalau tidak terasa apa-apa, katakan tidak terasa. Bisa dipahami? Baik, nurse. Ya, baik. Baik Mas Hanif, boleh dibantu memejamkan matanya terlebih dahulu. Saya akan mulai pemeriksaan. Kita sentuhkan alat pada telapak kaki. Bagaimana? Terasa tapi berkurang, nurse. Oke, kalau ini Terasa tapi berkurang, nurse. ini Terasa tapi berkurang, nurse. ini maaf Terasa tapi berkurang, nurse. ya, ini Tidak terasa, nurse. ini Tidak terasa, nurse. ini Terasa tapi berkurang, 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 nurse. ini. Tidak terasa, nurse. Baik. Ya Mas Hanif, jadi dari hasil pemeriksaan tadi sepertinya ada penurunan respon neurologis di pembuluh darah kaki ya. Jadi ini merupakan faktor risiko terjadinya gangguan aliran darah di kaki, sehingga nanti Mas Hanif harus kontrol, periksa lebih lanjut untuk pemeriksaan selanjutnya, karena ini ada risiko terjadinya gangguan di aliran darah di perifer. Gitu ya. Baik, nurse.
Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dermatologis untuk melihat kondisi kulit kaki secara umum. Pertama, kita harus memiliki pencahayaan yang baik. Kalau perlu dilakukan dengan pencahayaan buatan, bisa menggunakan lampu senter atau pen LED. Pertama kita lihat kondisi kulit di antara jari-jari kaki. Kulitnya bagus, tidak ada lesi, tidak ada luka. Kemudian dilihat ujung-ujung kukunya, apakah ada jamur dan sebagainya, terutama pada ibu jari. Oke, di sini tidak ada kelainan. Kemudian kita lihat apakah di kaki pasien itu ada luka atau tidak, terutama di bagian telapak kaki. Ya, tidak ada perlukaan. Jika memang ada luka, pastikan luas luka, kedalaman luka, kemudian lebar luka itu harus diukur, serta bagaimana kondisi pustulasinya, apakah ada bau, ada keluaran cairan, kemudian tipe jaringannya pada luka seperti apa. Kita akan melakukan pemeriksaan kaki dengan menggunakan singkatan PEDIS. P yang pertama adalah perfusi. Kita lakukan perabaan kaki. Apakah kakinya teraba dingin atau tidak? Apabila ada masalah, kakinya akan teraba dingin, kemudian kulitnya terlihat sianosis, warnanya kebiruan atau tidak, apakah ada nyeri saat istirahat atau tidak. Kemudian claudicatio adalah nyeri pada saat pasien sedang istirahat pada kaki. Kemudian sebaiknya dilakukan pemeriksaan menggunakan Doppler. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan pemeriksaan ABI atau Ankle Brachial Index. Yang diperiksa adalah melakukan pemeriksaan denyut nadi, melakukan pemeriksaan tekanan nadi di sistolik, di dorsalis pedis, tibialis posterior, dan di brachialis. Akan melakukan pemeriksaan ABI dengan mengukur tekanan darah sistolik pada arteri brachialis. Pemeriksaan seperti pemeriksaan talsain, diperoleh tekanan darah sistoliknya 120 mm/Hg. Pemeriksaan di ankle,
Lakukan palpasi di tibialis posterior. Raba sampai tidak teraba denyutan. Naikkan 20 mm Hg. Kemudian turunkan perlahan sampai denyutan teraba kembali. Diperoleh angka 120. Kemudian lakukan hal yang sama dengan palpasi di arteri dorsalis pedis. Diperoleh angka 120. Kemudian lakukan hal yang sama pada sisi tangan dan kaki sebelah kiri. Selanjutnya, pemeriksaan pedis yang kedua adalah extent atau ukuran luka. Ukuran atau luas luka bisa dinyatakan dalam satuan sentimeter persegi. Untuk mengukur luka, bisa digunakan alat pengukur, misalnya menggunakan penggaris, untuk menghitung panjang dan lebar luka. Kemudian bisa juga menggunakan plastik yang bergambar atau berskala. Poin D atau deep atau kedalaman luka. Kedalaman luka bisa diukur dengan menggunakan cotton bud. Kemudian nanti dimasukkan ke daerah yang terluka, kemudian diukur dengan alat ukur. Kedalaman luka bisa dibagi menjadi grade 1, luka hanya sampai di lapisan dermis. Grade 2, luka sudah menembus lapisan subkutis yang meliputi fasia, otot, dan tendon. Dan grade 3, luka sudah sampai sendi dan tulang. I atau infeksi, kita lihat apakah kakinya ada bengkak, eritem, nyeri, hipertermi lokal. Kemudian apabila ada luka, lihatlah apakah sekretnya berwarna, konsistensinya bagaimana, jumlah dan baunya seperti apa. Apakah ada maserasi, krepitasi, tanda-tanda osteomelitis, abses, sepsis sendi, fasilitis. Kemudian kita lihat juga hasil pengukuran vital sign dan hasil nilai leukosit. Kemudian untuk sensasi, kita lihat apakah pasien merasa ada tebal atau baal. Kakinya ada tebal-tebal, Pak? Nggak ada ya? Rasa terbakar atau terasa nyeri. Kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan monofilamen yang sudah kita lakukan tadi, apakah ada kelainan atau tidak. Hasil sensasi bisa dibagi menjadi 2, grade 1 ketika sensasinya masih baik, sensorinya masih baik, dan grade 2 apabila telah terjadi gangguan sensorik, ditandai dengan adanya kelainan pada pemeriksaan monofilamen, pada titik-titik tertentu sudah tidak dapat merasakan lagi. Baik Mas Hanif, pemeriksaan kali ini sudah selesai. Jadi tadi hasilnya untuk kakinya waktu diperiksa tes monofilamen ada penurunan sensasi ya. Kemungkinan itu ada gangguan di peredaran darahnya. Nanti untuk tindak lanjutnya Mas Hanif tetap kontrol teratur dan nanti perlu kita periksakan, kita tindak lanjuti untuk konsultasi ke bagian vaskuler untuk melihat fungsi pembuluh darahnya. Itu ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak, Mas. Baik, kalau tidak ada, cukup sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Bisa beristirahat kembali. Baik, Mas. Ya. Baik, terima kasih.
Setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik, langkah selanjutnya adalah proses untuk merapikan peralatan dan melakukan pendokumentasian asuhan di dalam rekam asuhan keperawatan. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.